Perkenalkan, nama saya Haji Wardi, umur 95, 4 bulan. Punya anak 8, pria 3, wanita 5. Pensiun tahun 78. Pertama-tama saya dari tahun 45 masih kehidupan perjuangan. Saya masuk di Kesatuan BPRI, Badan Pemberontak Republik Indonesia, pimpinan Bung Tomo. Kemudian pada tahun berikutnya diminta oleh Kesatuan KS3 Komando Sub Teritorium 3 Siliwangi, pimpinan Mayor Mupreni Mukmin. Sebelumnya saya menjadi staf dekeng, saya diperintahkan untuk sementara membantu Kapten Oking yang berada di Cariu, Pasir Tanjung, untuk mengejar gerombolan DITII. Kemudian setelah kembalinya saya operasi di Gunung Parangbang, Gunung Sangabuan, dan Gunung Bukitan, saya ditarik kembali ke PST 3, dan selanjutnya Mayor Mupreni Mukmin mengadakan atau membentuk batalon baru, Batalon 324, yang waktu itu dipimpin oleh Kapten Rahmat, dan untuk komandan kompinya Letnan 1 Dedi, 2 Pane, dan 3 Letnan 1 Sarkaya. Kemudian setelah dibentuk formasi, saya tidak termasuk batalon baru, ada batalon 324, tapi saya dikirim ke Batu Jajar tahun 50. Pada tahun 50 kemudian saya dikursuskan jadi pelatih di BTC, di BTC, di Battle Training Central. Kemudian setelahnya lulus dari pelatih di Batu Jajar, kemudian saya diminta untuk melatih di Dipo Batalion Jalan Manado, pimpinan Kapten Samira Harjo. Setelahnya saya mengajar siswa dari Batalion Game. Game itu adalah Garuda Merah Batalion 11, pimpinan Bejo. Waktu saya mengajar, kedatangan seorang pamen yang dari P3AD yang bernama Pak Bambang. Waktu saya mengajar, saya laporan bahwa saya sedang mengajar. Teruskan. Kemudian saya teruskan, kemudian entah 1 atau 2 minggu, kemudian Komandan Batalion Depot Batalion mengumpulkan seluruh anggota, pelatih yang lama sama yang baru, termasuk saya. Kemudian setelahnya melatih 317 Batalion Malao, kemudian saya dipanggil komandan atau dikumpulkan oleh komandan batalion, Depot Batalion. Di antaranya yang terpilih termasuk saya sebanyak 12 orang, dan diperbantukan kepada kesatuan baru yang namanya KESKO. KESKO itu adalah Kesatuan Komando. Kemudian saya melatih anggota yang saya pimpin, sedangkan saya sendiri belum latihan komando, tapi diangkat jadi pelatih komando sesuai dengan jadwal dari komandan yang namanya Bapak Mayor Ijon Janbi, memberikan suatu diktat atau suatu tablo untuk mempelajari siswa.
Kemudian waktu selesai latihan di basis, terus maju ke Jayagiri, sebelah timur daripada situ Lembang. Setelahnya, waktu saya melatih di Jayagiri, di hutan gunung, kemudian saya dipanggil komandan langsung oleh Pak Ijon, ditarik ke Batu Jajar. Setelah sampai di Batu Jajar, saya ditanya oleh komandan, apa sebabnya kamu diperintah oleh seorang perwira tidak mengenakan? Waktu itu saya tidak mengerti. Setelah saya menanyakan, apakah saya diizinkan untuk pinjam tablo? Tidak usah, kata komandan. Kemudian saya diceritakan. Waktu itu saya sedang mengajar PBB, didatangi seorang perwira pelatih yang bernama Dodo Sukanto. Kemudian saya dibisikkan, nanti kalau bagian saya beritahukan. Baik Pak. Kemudian saya selesai mengajar, melaporkan kepada Letnan Dodo Sukanto. Setelahnya itu saya memberitahukan, Pak waktunya. Kemudian saya ditegur lah. Setelahnya saya ditegur, saya dilaporan, saya tetap tidak diberangkatkan ke gunung lagi atau ke hutan lagi, ditetapkan menjabat atau memegang jabatan baru sebagai bintara sosial. Waktu saya menjadi bintara sosial, disuruh mengadakan kantin, mengadakan toko, dan mengadakan hiburan. Tiap-tiap minggu harus diadakan hiburan. Saya mencari jalan atau mencari keterangan dari pusat, dari Jakad. Jakad itu Jabatan Kesejahteraan Angkatan Darat. Pimpinan Kapten Terik, orang Ambon. Kemudian saya disuruh belajar untuk memutar film di Panti Budaya. Kurang lebih 10 hari saya belajar untuk memutar film memakai proyektor Bell-Howell. Setelah saya bisa menjadi pemutar film, kemudian saya laksanakan di lapangan Padilla, jadi memasang atau film layar tancap. Saya kerjakan, kemudian terus setelahnya saya memasang layar, kemudian didekati oleh komandan. Tiap minggu diadakan hiburan apa saja. Saya bingung kepada siapa saya minta pendapat. Kemudian saya datang kepada Jakad pusat di Siliwangi, di Komando Teritorium Siliwangi. Waktu itu Kawilarang menyarankan hubungi kepala Jakad, yaitu Kapten Terik. Setelah saya minta keterangan dari Kapten Terik memberikan jadwalnya, diizinkan mau apa saja asal memberitahukan, dan memberitahukan yang diberikan kepada saya. Umpamanya harus ada wayang golek, wayang kulit, keroncong, reog, terus calung. Yang dipimpin waktu itu BKAK. BKAK itu Badan Anggota Kepolisian. Kalau tidak salah, pimpinan Pang Dudung mungkin mengenal. Kemudian setelah itu dari 59 saya diperintahkan untuk menjadi pelatih kedua di Jombang, Jawa Timur, dipimpin oleh Komandan RPKD waktu itu, sekarang
jenderal takadumisi pangkat kolonel. Kemudian setelahnya Pak Widodo merangkap jabatan dan Pusdik Caper Calon Komando di Jombang. Kemudian pada tahun 60 waktu itu dibentuk Batalion 2 yang dipimpin langsung oleh Sanuartono. Sisanya kurang lebih 50 orang termasuk saya. Saya bingung, saya menanyakan kepada siapa nih. Saya tidak diberikan jabatan apa-apa. Kemudian dari Jombang langsung ke Citata. Kemudian sebelum berangkat ke daerah operasi Manado, kemudian menjadi Jombang, di Cipatat. Saya menunggu tetap terpisah dari Batalion 2, tapi saya diperbantukan di komandan. Tidak lama kemudian datanglah satu truk yang berisikan mortir 8 sebanyak 6 pucuk. Saya menanyakan kepada pembantu saya, bukan pembantu, wakil. Saya bilang, ini ada apa ini? Buat siapa ini? Mungkin buat kita, jawab wakil saya. Tapi tidak lama kemudian saya dipanggil oleh komandan, saya dipanggil langsung. Sekarang kamu lihat ada barang apa di truk? Saya bilang ada mortir. Itu buat kamu harus jadi pemimpin, jadi komandan mortir 8 waktu itu. Kemudian berangkatlah. Selama memegang mortir 8 kurang lebih 1 bulan dipimpin pelatih ngambil dari P3AD, kalau tidak salah Mayor Sumaryono, kemudian Letnan 2 Kosasi, dan 1 Letnan 2 Sualang kalau nggak salah. Kemudian yang dipelajari mortir itu, saya ini tidak tahu beratnya peluru berapa, beratnya laras berapa, kuda-kuda berapa, lancaran berapa. Saya tidak tahu sama sekali. Tapi saya khusus diberikan pelajaran untuk mengerjakan plotting board. Jadi dikatakan P3, pucuk pimpinan penembakan. Jadi tahunya saya memutar-mutar atau membaca-baca di mana plotting board itu untuk menentukan jarak, elevasi, dan penembakan. Untuk tamtamaannya yang kurang lebih 50 itu tidak tahu tugas saya, tapi tahunya hanya tahu berat senjata, berat mortir, berat laras, berat landasan, dan berat peluru. Mereka tahu, tapi pimpinan tidak tahu sama sekali untuk mengetahui. Tapi setelah lama-lama jadi berat senjata tahu, laras, kuda-kuda, dan peluru. Kemudian saya diberangkatkan untuk operasi ke Manado selama kurang lebih 6 bulan. Tetap saya memimpin, bahkan saya mendapat pujian dari Pangdam 13, Pak Kolonel Sunandar Priyosudarmo, kalau tidak salah. Sampai bahu saya dipukul-pukul. Tidak percaya bahwa saya di sananya sudah tahunan menjadi pemimpinan mortir 8. Tapi saya beritahukan 1 bulan, Pak, saya dilatih untuk mengutak-ngutik plotting board aja. Kok secepat begitu, saya tidak mengetahui. Jadi hanya perasaan itu, kebanyakan latihan itu tidak sembarang hanya asal-asalan. Saya bilang tidak, bukan asal-asalan. Memang sebenarnya dengan pemberangkatan segera dilaksanakan untuk diberangkatkan. Pada tahun 45
Saya dari BPRI, Badan Pemberontak Republik Indonesia. Waktu itu mau menyelidiki keadaan Inggris yang ada di waktu zaman Jepang itu namanya Orimono Shukenyo, tapi kalau sekarang ITT Institut Teknologi Tekstil. Dan kemudian waktu itu saya sebelum mendekati ke wilayah ITT sekarang, kemudian saya ini menyusuri kali menuju ke Pasar Cicadas. Sampai di Pasar Cicadas, kemudian ada bom jatuh di Pasar 1, meledak di dua saudara di toko cuci, di dua saudara namanya. Kemudian 2 bom di situ, yang 1 bom di pom bensin di Jalan Wiranta. Yang itu tidak meledak. Mungkin kalau itu meledak, saya mungkin tertimbun. Kemudian saya kembali untuk mencari sasaran saya yang tuju adalah Orimono Shukenyo itu atau ITT. Kemudian saya seolah pulang ke rumah. Dari pulang rumah ada yang tutup pintu. Saya keluar. Dia tanya, "Kamu tentara?" "Saya bukan tentara, saya anak sekolah." Nah, kemudian dibawanya ke Orimono Shukenyo. Kemudian ditanya, diinterogasi, saya tetap mengaku anak sekolah, bukan tentara. Kebetulan orang Gurkha itu menanyakan di mana papa, di mana mama. Kemudian saya tidak tahu, ya kan saya mau berangkat sekolah. Jadi orang tua itu inilah kemana ngungsinya. Kemudian saya disuruh makan saya nggak berani makan, ya kan takut diguna-guna atau diberi racun. Kemudian memberitahukan oleh Inggris, nih caranya saya makan. Jadi saya ikut makan. Kemudian terus ditanya, jadi ayahmu dan ibumu itu tidak tahu? Saya tahu. Bagaimana kalau saya antar sekarang ke Binong? Kok tahu Binong? Saya bilang, kan orang Gurkha mungkin sudah pernah di Indonesia, si Gurkha itu. Kemudian saya diantar sampai Binong memakai motor kodok atau tengwaya kodok. Saya diturunkan, saya berjalan sampai ke Buah Batu. Dari Buah Batu belok ke kiri ke jurusan Cijaura, terus di Pangaritan. Ketemu kawan-kawan semuanya berkumpul di Pangaritan. Jadi saya aman. Tadinya waktu saya ditawan itu kebetulan di tempat kamar jaga. Saya memperhatikan ini senjata kosong apa isi. Kalau isi mungkin saya akan ngambil, mungkin ya bunuh diri, jadi akan berjibaku gitu. Kemudian melihat Lee-Enfield atau senjata panjang, juga magasinnya tidak ada, ini kosong. Saya nggak berani, sampai saya diantarkan ke Binong itu. Dan terus saya berjalan menuju sampai Buah Batu, terus ke Pangaritan, terus ke Cijaura, Pangaritan, ketemu kawan-kawan berkumpul semuanya, kompi saya ada di Pangaritan. Jadi kamu dibagaimanakan? Dan saya bilang, kepala sektor obat namanya Suryadi, itu entah Suryadi entah siapa saya nggak tahu, ada surat tembakan. Jadi yang ditawan itu saya sama Pak Suryadi waktu ditawan itu. Dan kemudian setelah saya tawan keluar, waktu hijrah ke Jawa Tengah, pertama saya datang ke Jogja, mengikuti AW3.
AW3 itu Ahmad Wiranto Kusuma. Kemudian setelahnya mengejar Musa sudah meninggal, tinggal Amir Syarifuddin yang saya dicari. Tidak lama kemudian tidak kedapatan, saya dipindahkan dari Jogja ke Purworejo. Selama di BTC, di Veteran Sentra Purworejo, semuanya yang tidak ada pimpinan, tidak ada bawahan, bawahan tidak ada pimpinan. Jadi saya kebetulan sama-sama komandan saya. Komandan Belmo mana? Tidak tahu. Komandan Kominfo juga tidak tahu. Komandan Pertahanan juga tidak tahu. Komandan ini komandanku. Jawabnya kawan saya jadi komandan itu menolaknya. Semuanya tidak ada tentara. Kita ini tidak diakui oleh pemerintah jadi tentara. Jadi masuk OPKTH. OPKTH itu urusan pengungsi tentara hijrah. Kemudian saya kembali dari Purworejo kurang lebih 1 bulan sampai Tasik mengikuti AW3 Kusuma. Kemudian sampai di Tasik bukan mencari orang tua, tapi kebetulan saya mempunyai orang tua tiri. Kebetulan sama ibu saya ada di Indihiyang. Nah, kemudian ibu saya memberitahukan, kamu jangan ke kota, kamu masih bau, bukan bau badan tapi bau tentara. Kemudian saya ke pasar, di pasar Indihiyang ada CPM, malah saya dikirim ke Sekolah Milo di Pasar Tasikmalaya. Kemudian setelah itu datanglah wadana namanya Bapak Ino Gandana, Bupati Tasik, wadana Tasik. Kemudian setelah itu ditanya, kamu mengaku apa? Tentara atau sipil atau seorang petani? Seorang petani, Pak. Dan begini, kalau betul-betul kamu seorang petani, muka saya memang istilahnya itu bukan hitam, bukan merah tapi saya hitam. Jadi istilahnya itu jadi saya pro kepada hitam bukan kepada merah. Merah itu adalah Belanda. Kemudian ditanya oleh CPM, Pak Ino Gandana itu atau Pak Wadana, betulan tidak mungkin orang kurus begini jadi tentara. Memang ini orang tukang tani, ini rakyat saya. Kemudian saya dikeluarkan oleh Belanda. Tadinya Belanda tidak percaya kepada saya. Lama-lama saya ingin tahu siapa yang memasukkan saya sampai masuk penjara atau masuk tahanan. Tahu-tahu kawan sendiri yang satu piring, kalau makan satu piring lah gitu. Itulah yang saya ditekan jadi tentara. Tapi tetap saya mengaku tukang tadi gitu aja. Saya jawab. Nah kemudian dari saya pulang, saya kalau hanya lupa tanggalnya, bulannya, saya pergi ke Bogor. Kebetulan kawan satu kampung sepermainan, ya kawan di kampung itu di Kirat-Condong. Kemudian mereka itu sewa Komandan Pertahanan Batalion 401 Usulan Ismail. Nah, kemudian saya menggabung jadi anggota 401 ada Batalion I Ismail Marzuki. Waktu saya di Manado menunggu perintah dari Pangkostrat Bapak Soeharto untuk keberangkatan ke Irian. Kemudian sampai di Irian, setelahnya kejadian kapal Masan Tutul Yosudarso, esoknya saya datang di Irian. Dan kemudian dari Irian saya kembali ke Jakarta di Cilodong.
saya jadi Cirodong, di seluruh pasukan dari kesatuan mana juga dikembalikan ke masing-masing kesatuannya. Seperti CPM di Ciluwer kembali ke Ciluwer. Pokoknya saya dari Kopassus dipindahkan, ada ditarik ke basis, ada di Cijantung. Dari Cijantung kemudian karena mendapat kecelakaan saya dipindahkan ke Batu Jajar di Medan Intel. Kemudian setelah jadi Intel, kemudian saya dipensiunkan tahun 78. Dari Irian saya kembali ke Cirodong. Seluruh pasukan dari kesatuan yang lain masing-masing kembali ke kesatuannya. Saya dengan kesatuan di kesatuan Kopassus, jadi saya kembali ke Kopassus. Kemudian dari Kopassus saya dimutasikan ke Batu Jajar, ditugaskan di Intel dan saya di Intel. Kemudian saya pensiun tahun 78 dengan pangkat terakhir Kapten.